Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan 9 monark terkuat di solo leveling. Dikatakan monark merupakan suatu makhluk yang tercipta dari kegelapan. Mereka ada untuk menghancurkan dan ada untuk memberi kekacauan pada dunia. Karena itulah sosoknya ini pun sering disandingkan dengan para iblis, di mana mereka dinilai sangat kejam dan selalu beririsan dengan yang namanya kejahatan. Pada awal penciptaannya, monark terdiri dari 8 orang raja. Namun setelah kehadiran Ashbourne, mereka pun kini terdiri dari 9 raja yang memimpin suatu ras tertentu. Ras yang dipimpin oleh masing-masing raja ini bertindak sebagai armada pasukan tempur. Mereka berjumlah sangat banyak, bahkan beberapa di antaranya ada yang mencapai 10 juta pasukan. Melalui kekuatan dan jumlah pasukannya yang sangat banyak ini, tidak heran tak ada satupun yang mampu menghentikan aksi kehancuran bangsa monark. Mau itu ruler selaku pelindung dunia yang tidak dapat menghentikan peperangan, ataupun hunter selaku manusia yang sama sekali tidak berdaya di hadapan para monark. Well teman-teman, untuk mengetahui sebesar apa kekuatan yang dimiliki ke-9 monark ini, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Legia, the beginning monarch, raja dari para raksasa. Pada awal kemunculannya, Legia diperlihatkan sebagai monark yang ditahan di dalam dungeon. Dia ditahan oleh bangsa rulers di masa lalu dengan menggunakan sebuah alat yang menyimpan kekuatan absolut. Meski berhasil dikalahkan, tapi Legia dirasa memiliki kekuatan yang cukup hebat, terutama dari segi fisik, di mana dia memiliki tubuh yang sangat besar, otot yang sangat kekar, dan juga daya tahan tubuh yang sangat kuat. Selain itu, Legia juga diberkahi energi sihir yang sangat melimpah. Hal ini bisa dilihat di beberapa kesempatan, seperti ketika dia masih bertahan setelah mananya diserap selama bertahun-tahun, dan juga ketika dia mampu memberi luka sayatan pada Jinwoo hanya dengan memancarkan energi sihir saja. Terlebih lagi, melalui sihirnya ini, Legia dapat menggunakan satu teknik monark bernama Pledge of Trust, sebuah kemampuan yang membuat dirinya dan lawan harus berkata jujur. Jika salah satu di antara mereka ada yang berbohong, maka mulutnya tidak akan bisa mengeluarkan suara. Tarnak, the Iron Body Monarch, raja dari para humanoid. Memiliki wajah tampan dengan style rambut kekinian, Tarnak adalah seorang raja yang sangat arogan. Dia begitu percaya diri dengan kekuatan bangsanya dan sering meremehkan kekuatan umat manusia. Namun di balik arogansinya ini, Tarnak masih cukup rasional untuk tidak bertindak gegabah. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana dia mampu berpikir kritis di dalam pertempuran, seperti menyadari taktik para manusia yang telah memblokade komunikasi antar monark, menolak ajakan Frost Monarch yang ingin menghadapi kekuatan Shadow Monarch Sung Jinwoo, dan juga merasa percaya diri ketika menghadapi wadah rulers bernama Christopher yang saat itu disergap bersama 2 monark lainnya. Walau sosoknya ini terkesan cukup pengecut, tapi di satu kesempatan Tarnak sempat menunjukkan satu kemampuan yang juga dimiliki monark lain, yaitu adalah manifestasi tubuh spiritual, sebuah teknik yang dapat membuat tubuhnya berubah wujud. Dalam wujud ini, Tarnak seketika berubah menjadi humanoid golem raksasa. Tubuhnya diselimuti oleh baju jirah, rambutnya berubah menjadi warna hijau, dan pastinya mendapat peningkatan kekuatan yang luar biasa. Yogomun, Transfiguration Monarch, raja dari para hantu iblis. Dalam ceritanya, Yogomun ditampilkan sebagai pria tua yang menggunakan jubah tertutup. Dia memiliki mata berwarna merah, hiasan gumpalan darah di dada, serta 2 tanduk logam di punggungnya. Sama seperti Tarnak, Yogomun sering menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dia menaruh kecemasan pada segala ancaman yang muncul dan selalu berlindung di balik besarnya kekuatan Antares. Namun kendati demikian, banyak rumor menyebut bahwa Yogomun adalah penyihir terkuat di dunia kekacauan. Hal itu pun didukung dengan julukannya sebagai Raja Hantu Iblis dan juga kemampuannya yang bisa menciptakan ratusan gate secara bersamaan.
Kemampuan untuk memunculkan Gets ini biasanya digunakan untuk mendatangkan pasukan dalam jumlah sangat besar. Saking besarnya, itu sudah lebih dari cukup untuk bisa meluluh lantahkan sebagian pulau. Seperti yang terjadi ketika dia memanggil ratusan naga milik Antares yang saat itu sanggup memberi kehancuran pada pasukan Hunter. Querresha, The Plague's Monarch, ratu dari para serangga. Sebagai satu-satunya monark perempuan, Querresha sering menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap semua pasukan dan selalu menganggap mereka sebagai anak-anaknya. Di balik sikapnya yang keibuan itu, ternyata Querresha menyimpan kekuatan yang sangat hebat, terutama dari kemampuan manipulasi mana, di mana dia mampu menciptakan sejumlah tangan raksasa yang dapat menghantam musuh dengan sangat keras. Terlebih, sama seperti monark lain, Querresha juga mampu memanifestasikan tubuh spiritual. Dalam wujud ini, tubuhnya berubah menjadi raksasa disertai peningkatan kekuatan yang jauh melebihi biasanya. Hal itu bisa dilihat dari dua teknik yang dia gunakan. Pertama yaitu kemampuannya untuk menciptakan racun yang sangat pekat, dan yang kedua yaitu kemampuannya untuk meregenerasi tubuh dengan sangat cepat. Satu lagi kemampuan Querresha yang terbilang sangat merepotkan, yaitu menggunakan parasit untuk membangkitkan pasukan mayat hidup. Melalui kemampuan ini, besar kemungkinan dia akan mampu menandingi jumlah pasukan bayangan milik Jinwu, karena selain adanya para mayat hidup, dia juga memiliki pasukan serangga yang jumlahnya tidak sedikit. Rakan, Feng's Monarch, raja dari para binatang. Sesuai dengan julukannya, Rakan memiliki sikap yang mencerminkan seekor binatang. Dia sangat liar, ganas, brutal, dan suka dengan yang namanya perburuan. Karena itulah tidak heran jika sosoknya ini dipandang sebagai pemburu terhebat di dunia kekacauan. Kemanapun mangsa pergi, dia akan terus memperhatikan dan menyergapnya di waktu yang tepat. Kemampuan utama yang dimiliki Rakan terletak pada peningkatan kekuatan dari perubahan wujud serigala raksasa. Ketika kekuatan ini diaktifkan, dia mampu melepaskan aura mencekam yang terpancar ke area sekitar. Siapapun manusia yang berada di dekatnya, maka mereka akan langsung gemetar sekaligus ketakutan. Apalagi pada saat mode hybrid, kekuatan bertarung yang dimiliki Rakan semakin meningkat. Dia mampu melakukan telekinesis untuk menggerakkan objek-objek di sekitar, mampu menahan berbagai serangan kuat yang memiliki daya hancur besar, serta mampu memperkuat serangan yang sanggup menjatuhkan lawan-lawan kuat. Belum lagi pada wujud penuh, kemampuan bertarung Rakan akan semakin menggila. Meski tubuhnya membesar, tapi kecepatan dan ketangkasan bertarungnya tidak menurun sama sekali. Malah yang ada, pergerakannya ini semakin lincah dan sulit ditebak. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia mampu menandingi kecepatan Jinwu, melukai punggungnya dengan sangat dalam, dan juga mampu menumbangkannya lewat 5 cakar yang sangat tajam. Baran, White Flames Monarch, raja dari para iblis. Seolah mencerminkan sosoknya sebagai Raja Iblis, Baran memiliki postur tubuh tinggi dan berotot disertai sepasang tanduk yang cukup panjang. Berbeda dengan para monark kebanyakan, Baran sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Sekali saja turun ke medan tempur, maka dia tak akan pernah berpikir untuk menyerah. Bahkan ketika dihadapkan pada Shadow Monarch yang memiliki kekuatan sangat besar, dia terus melawan walau pada akhirnya harus menerima kematian. Meski sosoknya telah lama tewas, tapi kemampuannya bisa kita lihat melalui tiruan Baran yang diciptakan oleh arsitek. Sebagai bos terkuat di Kastil Iblis, di sana tiruan Baran memiliki kekuatan yang luar biasa, baik dari segi kecepatan, serangan maupun daya tahan tubuh, semuanya berada jauh di atas level rata-rata. Apalagi dengan kuasanya sebagai raja, di sana Baran dapat memanggil pasukan neraka melalui portal, yang mana pasukan ini berjumlah sangat banyak, terdiri dari para iblis dengan rank prajurit, kesatria, dan juga jenderal. Selain itu, Baran juga memiliki satu kemampuan yang tidak dimiliki monark lain, yaitu adalah kemampuan untuk bisa menghasilkan serangan petir dari dalam mulut. Petir yang dihasilkannya dinilai sangat fleksibel. Selain memiliki sambaran yang mematikan, petirnya ini juga memiliki efek yang dapat memberikan debuff stun pada targetnya. Frost Monarch, raja dari para rakyat salju.
Bisa dikatakan, Frost Monarch merupakan sosok yang cukup berpengaruh di kalangan para monark. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana dia berhasil merayu Rakan dan Kueresha untuk bekerja sama membunuh Sung Jinwoo. Pengaruhnya yang cukup besar ini tak lepas dari kekuatan yang dimiliki Frost Monarch. Dia memiliki kekuatan fisik, kecepatan dan daya tahan tubuh yang kuat, memiliki kemampuan untuk memanifestasikan tubuh spiritual, dan juga memiliki kemampuan untuk dapat membuat manusia biasa tertidur hanya dengan menjentikan jari saja. Di samping itu, Frost Monarch juga menyimpan satu kemampuan utama yang sangat menakjubkan, yaitu adalah menghasilkan dan memanipulasi elemen es. Es yang dihasilkannya ini terbilang sangat multifungsi. Selain bisa digunakan untuk membekukan lawan, itu juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Berikut beberapa contoh penggunaan es yang pernah Frost Monarch keluarkan di dalam pertarungan, di antaranya menciptakan senjata es untuk memperlebar jangkauan serangan, menciptakan monster es raksasa untuk membantunya bertarung, menciptakan pertahanan es dari tangan untuk memblokir serangan, menjatuhkan puluhan duru es untuk mencabik-cabik lawan, melepaskan aliran es dari mulut untuk memberi efek pembekuan, meluncurkan satu meteor es untuk memberi efek kehancuran, serta menghasilkan gelombang badai es besar yang sanggup membuat apapun di sekitar langsung membeku. Berbekal semua kemampuan inilah, tidak heran jika Frost Monarch dianggap sebagai salah satu monark terkuat. Terbukti dalam aksinya, dia mampu mengalahkan Go Gun-hye yang seorang wadah rulers, mampu bertarung seimbang melawan Sung Il-hwan, bahkan mampu memberi perlawanan sengit pada Sung Jinwoo. Antares, Destruction Monarch, raja dari para naga. Ini dia sosok pemimpin monark sekaligus monark terkuat pada masanya. Dia adalah Antares, sang raja yang menguasai para naga. Dalam ceritanya, Antares digambarkan sebagai sosok yang sangat menikmati kekacauan dan kehancuran. Siapapun yang mengganggu kenikmatan ini, tanpa pandang bulu dia akan memburunya. Mau itu Ashbone yang coba dia singkirkan di masa lalu, maupun Sung Jinwoo yang coba dia lawan di masa sekarang. Ambisinya yang berlandas pada kehancuran tergambar jelas pada kekuatan besar milik Antares, di mana dia memiliki kekuatan fisik yang tidak terbatas, kecepatan dan refleks yang tidak terukur, serta daya tahan tubuh yang hampir tidak tertandingi. Selain itu, sebagai raja dari para naga, Antares tentu memiliki kekuatan naga itu sendiri, seperti mengeluarkan semburan api besar dari mulut yang mampu menghancurkan apa saja di hadapannya, dan juga melepaskan badai api dari tangan yang mampu melahap serta membakar banyak lawan sekaligus. Belum lagi, Antares juga dapat memanifestasikan tubuh spiritual. Pada saat digunakan, dia akan berubah menjadi seekor naga merah berukuran raksasa. Dengan perubahan ini, kekuatan Antares pastinya akan meningkat secara drastis. Bahkan pada mode hybrid saja, dia mampu bergerak dengan sangat cepat dan tepat. Saking cepatnya, kecepatannya ini sanggup memberi tusukan pada tubuh Jinwoo yang telah menguasai kekuatan Shadow Monarch. Kemudian pada wujud penuh, kekuatan Antares sudah berada di levelnya sendiri. Seolah mencerminkan kehancuran, dia bisa melepaskan serangan yang sangat berpotensi merusak, seperti melepaskan semburan api yang sanggup menghancurkan gunung, menggunakan ekornya untuk menghempaskan musuh berskala besar, melepaskan teriakan mana yang dapat membuat individu lemah putus asa, serta menciptakan banyak bola api besar untuk menciptakan semburan api yang sangat banyak. Ashbone, Shadow Monarch, raja dari orang-orang mati. Tak usah diragukan lagi mengenai sosok satu ini. Ashbone dulunya adalah seorang ruler yang paling kuat dan dikenal dengan nama The Greatest Fragment of Brilliant Light. Untuk alasan kenapa Ashbone berpaling menjadi monark semata-mata karena loyalitasnya pada Absolute. Dia yang saat itu tidak terima Absolute dibunuh oleh bangsa ruler, memutuskan untuk balas dendam terhadap mereka. Berkat kesetiaannya itulah Ashbone diberkahi kekuatan spesial oleh Absolute, yang mana kekuatannya adalah membangkitkan orang mati ke dalam wujud bayangan. Melalui kemampuan ini, Ashbone tentu akan sanggup mengendalikan peperangan dengan sangat mudah, karena semakin banyak pasukan yang tumbang mau dari pihak kawan maupun lawan, maka semakin banyak pula pasukan bayangan yang bisa dihasilkan.
Terlebih, kemampuannya ini juga ditunjang dengan kehebatan Ashbone dalam bertarung. Dia mampu menunjukkan kecepatan dan kekuatan yang sama kuatnya dengan Antares, mampu menggerakkan dan mengendalikan objek secara telekinetik, mampu menggunakan bayangan sebagai portal teleportasi, dan juga mampu meningkatkan kekuatan semua bayangan aktif sebesar 50% di dalam pertempuran. Itulah yang menjadi alasan kenapa Ashbone sangat diwaspadai oleh semua pihak, mau itu bangsa Monarch maupun bangsa Ruler, keduanya sangat takut jika dia menggunakan kekuatannya untuk melawan mereka. Potensi besar dari kekuatan Shadow Monarch ini pun bisa kita lihat pada Sung Jinwoo sebagai pewarisnya, yang mana kita tahu dia telah banyak melewati berbagai hal melalui kemampuan ini, seperti membantai semua Monarch seorang diri, mengalahkan pemimpin Monarch yaitu Antares, serta menjadi sosok terkuat yang mampu meredakan perang tak berujung antara Monarch dan Ruler. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.